Shalom teman-teman, ya Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Gus Aan Ansori. Dia hadir di gereja GKJ dan menjadi narasumber, dan dia menyampaikan beberapa poin penting kenapa orang Kristen itu dibenci. Nah, kita akan mendengarkan cuplikan video ini teman-teman. Langsung saja kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini jujur saja, ini acara dengan topik yang menurut saya impossible di Indonesia ini. Bayangkan saya Islam, dididik untuk nggak suka dengan orang Kristen karena menganggap Gusti ini orang Kristen piro mbak, gak wani jawab karena kita tahu jawabannya apa. Nah, ini saya diundang untuk mengapresiasi sesuatu yang rumit. Yang pertama, orang itu bisa radikal dan toleran. Ini soal ketimpangan. Kalau kita kayanya keterlaluan, misalkan yang kemarin ya, yang Dirjen Pajak dan lain sebagainya, keterlaluan, itu kita marah. Biasanya ketimpangan sosial itu, yang marah itu kan yang menjadi korban, gitu kan Mas? Tapi dalam konteks ini, konteks soal identitas agama ini, justru yang marah itu justru orang yang sudah melimpah. Orang Islam itu kan menguasai seluruh jagat politik loh. Belum mungkin ada presiden yang di luar Islam, itu belum mungkin. Artinya apa? Kami ini sebenarnya tidak tertindas. Tapi kenapa ada orang yang tidak tertindas tapi kemudian malah berposisi sebagai orang yang selalu tertindas, ngamuk. Saya nggak tahu di Sragen ini. Sragen mungkin suatu saat bisa dicek. Ya, nanti kalau ada warga yang agak bagus ilmu politiknya, Mas, coba running menjadi calon bupati Sragen. Nanti kena isu SARA atau tidak kayak Ahok. Kalau nggak kena isu SARA, itu berarti kedewasaan teman-teman Sragen kuat. Meskipun nggak jadi bupati. NU nanti akan ngomong, ya api gereja ya gereja, tapi ya tetap ya milih tetap sing podo-podo podo-podo kayak gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau dulu ada teori bahwa yang tertindas itu yang melawan, dalam konteks ini berbeda. Yang berkelimpahan itu justru merasa dirinya terancam. Jadi ini apa? Dicek ternyata semuanya normal, tapi kok jek loro. Nah, yang kedua, menurut saya orang itu bisa radikal, bisa intoleran itu kalau dia memiliki kadar angan-angan yang melebihi ambang batas. Kadar angan-angan terkait yang paling suci, yang paling murni, yang paling asli, yang paling benar. Itu kalau kadarnya keterlaluan, ia akan menyakiti orang lain. Merasa dirinya cantik, itu oke. Tapi merasa dirinya paling cantik itu bermasalah bagi warga jemaat. Kalau misalkan pendeta Wawan mengatakan istriku cantik, semua oke. Tapi nek istriku paling cantik seluruh GKJ, wah ini ibu-ibu majelis akan bermasalah. Pak, ya jangan gitulah. Karena kata paling itu selalu meminta tumbal orang ada di bawahnya. Nah, yang ketiga menurut saya menjadi penting adalah kenapa banyak orang Islam yang masih tidak bisa menerima kekristenan dan menganggap kekristenan itu sebagai musuh, meskipun sama-sama mencintai dan mengimani Yesus. Ya, di kami itu ibu bapak sekalian masih ingat rukun iman kita toh? Di rukun iman kami, kalau di ibu bapak itu syahadat 12 lah. Kami ini tidak dianggap sebagai orang Islam Sunni sejati kalau kami tidak mempercayai Nabi dan para Rasul sebelum Nabi Muhammad. Yang termasuk kami imani juga itu adalah Isa, Yesus, Musa, Ibrahim dan lain sebagainya. Itu masuk menjadi kepercayaan kami. Nah, kenapa kemudian kami yang jelas-jelas secara teologi itu meyakini Yesus itu sebagai bagian penting dari kredo faith kami, ternyata kok sangat nggak suka dengan ini? Ada faktornya. Pertama adalah soal pewarisan memori ingatan terkait kesesatan kristologi dan ketakutan historik Indonesia. Jadi begini Bu Bapak, dulu sebelum kita merdeka itu orang Islam itu menganggap
bahwa negara Islam, negara Indonesia itu miliknya orang Islam. Lalu Belanda datang, nyebarin orang Kristen, orang Islam kemudian menjadi gini, wah kok makin lama kok makin seperti ini. Wargane GKJ Taman Asri kok semakin lama semakin susut dan pindah ke GKJ sebelah. Ada perasaan terancam. Nah pada waktu itu Belanda itu juga memberikan perlakuan yang sangat berbeda kepada pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen. Jadi orang Kristen yang cuma 5% itu mendapat limpahan dana 1 juta gulden tiap tahun dari Belanda. Orang Islam yang jumlahnya jutaan cuma dapat 5.000 gulden. Jadi orang Islam ini seperti didu. Oh gini ya jadi orang Islam, dikuyo-kuyo begini. Nah memori itu kemudian terus dilembagakan sehingga ketika Belanda itu sudah nggak ada, kekristenan masih ada di sini, memorinya orang Islam itu masih begini. Kowe anak Londo, ya, kowe anak Londo dan kamu bagian dari penjajah itu sendiri. Yang kedua, orang Islam menjadi sangat marah ketika banyak orang Kristen tidak sepakat piagam Jakarta, Mas. Orang Islam, loh, jari ini dulur. Iki sing menang pertandingan kan aku. Pada waktu 45 itu yang paling banyak pendukungnya itu kan kelompok Islamis. Karena aku pendukung yang paling banyak, ya berarti aku yang boleh ngatur negara ini, tak atur sesuai agama Islam dengan piagam Jakarta. Konco-konco nasionalis dan konco-konco Kristen mengatakan ojo ngono rek, loh jarene aku sing pemenang, harusnya ya aku ikut, aku mengatur soal itu. Sampai sekarang piagam Jakarta tidak terimplementasikan. Lukanya orang Islam mengatakan anjene Kristen dibalik dalang semua itu. Jenenge wong ndak seneng, Mas, Mbak. Yang kedua yang ini membuat, ini mungkin nggak akan pernah disampaikan ya. Di sini ada yang baptis tahun 67, antara 67 sampai 69. Jenengan pasti kalau belajar sejarah. Nanti coba dibuka baptisan buku baptis 67 sampai 69. Itu periode menggembirakan dan periode paling gelap. Menggembirakan bagi teman-teman Kristen, dianggap paling gelap di dalam narasi politik Islam. Yang tahu sejarah, pada waktu itu GKJ mendapat limpahan sangat banyak. Pada waktu itu ada sekitar 1 juta orang itu minta dibaptis selama 2 tahun itu. Salah satunya karena gara-gara peristiwa 65. Bayangkan ibu bapak, orang Islam itu kan paling gopoh kalau ada orang yang awalnya dianggap Islam terus kemudian live di TikTok dibaptis secara live, itu kan pasti akan dilaporkan polisi itu. 1-2 orang. Ini hampir 1 juta orang itu minta dibaptis. Kiai pada waktu itu ndelok itu karo ngersolo ibu bapak. Ya Allah. Ini bayangkan tiba-tiba separuh dari jemaat GKJ Taman Asri bedol desa nang Taman Murni. Oh, ele-elean loh, iki ini. Loh, ya kan? Perasaan majelis gimana? Ya, perasaan. Iki mau separuh, Mak. Ini 1 juta. Jadi pada waktu itu seluruh politisi Islam merasa dirinya terluka. Ancen bener sing diomongno Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi, akhirnya dia mencari justifikasi. Benar kata di Al-Quran bahwa tidak akan rela, wahai Muhammad, cari pembenaran, tidak akan rela orang walantar tu angkal Yahudi walan Nasoro hatta tatabi'a millatahum. Orang itu kalau marah, kalau yang marah itu pendeta, dia mesti akan cari justifikasinya di Alkitab, Bu, untuk mengatakan bahwa itu adalah benar secara biblikal. Sama dengan itu, tuh benar kan yang dikatakan di Al-Baqarah 225 itu, tidak akan pernah rela wahai Muhammad sampai orang Kristen dan Yahudi itu melihat kamu dan umatmu masuk ke agama mereka. Benar itu. Jadi memang orang-orang Kristen yang ada di Indonesia itu musuh dalam selimut. Itu sebabnya orang Kristen, orang Islam sangat takut dengan kristenisasi. Ya toh Mbak?
Oh jadi ada gereja loh ya, ini nanti kalau difoto viral, ini nanti dimarahi sama ketua PCNU. Tapi it is okay, it is okay. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kita di Indonesia mewarisi sejarah itu, dan sejarah itu kemudian diwariskan. Dan orang Kristen tidak pernah mau terbuka juga untuk mengatakan itu. Orang Islam akhirnya ya kamu nggak ngomong ya berarti iya. Itu alasan kenapa kami sangat takut ketika ada tiba-tiba muncul gereja di banyak tempat. Karena apa kok takut itu? Ini kan negara Pancasila. Iya. Di dalam tradisi kami didoktrin bahwa selain Islam, terutama orang-orang Kristen, itu adalah bagian dari. Karena apa? Karena menurut doktrin yang ada di kami, Gustine sampean semuanya itu tidak esa. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video yang disampaikan oleh Gus Aan Ansori. Jadi itu adalah poin-poin penting yang dia sampaikan. Jadi itulah alasan kenapa orang Kristen dibenci oleh tetangga kita. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi kepada kita, dan kita berharap dan berdoa kiranya ada banyak orang boleh mengerti kekristenan itu seperti apa, sehingga persaudaraan di dalam bangsa ini tetap kita jaga dan kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kiranya video ini boleh mengedukasi saudara. Tuhan memberkati. Thank you, Bang Gus Aan Ansori. God bless you.